saling membantu dalam hal apapun. Mungkin itu yang bisa. Tambah ini juga hadir jajaran dari Dakar Manado dan Minut yang masih di luar, mungkin dari ada nanti dari teman-teman juga yang akan bergabung. Jadi suatu yang diberikan oleh Ibu sempatkan waktu untuk kami kiranya akan bahas dan diskusikan di forum permasalahan masyarakat gitu ya. Apalagi komitmennya ada 100 hari kerja ya. Presiden dan wakil presiden ya. Kalau saya bacain, kalau Akta Cita itu yang pertama kan memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM. Kedua, memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, termasuk dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Kemudian ketiga, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Keempat, memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Lalu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Kemudian membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Lalu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan terakhir, memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan sempurna. Oleh sebab itu maka berdasarkan Akta Cita dari Presiden dan Wakil Presiden, kemudian Kementerian ATR ini melakukan rencana prioritas dan tema. Ini ada 8 juga. Yang pertama adalah transformasi digital, kedua percepatan pendaftaran tanah PTSL untuk penyelesaian sisa bidang ya, masih sekitar 5 jutaan ya. Kemudian reformasi agraria dan redistribusi tanah, lalu pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan IKN, kemudian pengelolaan pemanfaatan pengendalian tanah dan ruang, lalu penyelesaian sengketa konflik dan perkara pertanahan, terakhir percepatan penyusunan RDTR dan reformasi birokrasi. Nah, perlu saya lalu ini sekedar info secara garis besar. Kita juga selalu hari yang pertama, jadi layanan BPN itu adalah makin berkualitas dan kita sedang menuju berkurang pengaduan karena itu hak tanggungan, peralihan, SKPT, pengecekan, perangi face to face ya, tatap muka dengan orang dan orang, person dan person. Itu mengurangi, ada sudah mulai tidak boleh ada pungutan, kemudian tambah dengan elektronik kemarin turun ya ke Bolmong gitu. Itu layanan sudah benar-benar kayak di bank gitu ya, di Kota Mobagu atau di Bulang Mongondo mana tuh timur gitu, Sel gitu. Kebanyakan PSM rutin sudah jarang gitu. Karena seluruh kita sulit ini pendaftaran yang belum terdaftar sisa berapa ya Pak? 60.000 ada nggak? Iya, lebih 60.000 ya, dari hampir 600 lebih, 540 kalau tidak salah ya, perkiraan bidang. Artinya hampir seluruh bidang tanah di Sulut sudah terdaftar. Berarti tinggal 30% yang belum ya, lebih besar yang sudah terdaftar dan daripada yang belum. Nah, coba Pak Kabid boleh buka ya datanya itu biar valid ya. Yang kemarin bentar ya, nanti yang kemarin Provinsi Sulawesi itu 1.450 ya, 0,307 hektar, yang daratan dan sebagian besar kawasan hutan nih Pak, 47% kawasan hutan, yang non hutan ini yang menjadi core business kita hanya 52%. Kemudian tanah, perkiraan jumlah bidang tanah itu 1.209.331 bidang, yang sudah terdaftar sudah 66,13%, 799 yang belum
Wah, masih lebih banyak. Berarti saya ingat 60% itu di Gorontalo. 1.293 bidang yang sudah terdaftar 799, hampir 70% ya, 66,13 bidang, ya sisa 33% yang belum terdaftar. Nah artinya, ya, kita hanya tinggal melayani. Jadi yang 30% ini di sertifikat dengan PTSL dan Redis ya. PTSL kita target 19.000, kan? Lalu Redis 8.000-an, dan sekarang sudah semua 100% ya, tinggal mitra ya. Tinggal temennya Pak Kabit Lina Pak, itu yang belum selesai. Menyisakan uang yang banyak yang belum terbayar ke Purdasi maupun Purdanis Pak. Ya. Jadi dengan terseok-seok dan hanya sisa tinggal satunya belum selesai, tapi sudah pengumuman semua ya, setiap hari kita kontrol. Nah, itu mismanagement, misleadership semua ada di situ. Nah, lalu itu dari segi dari yang bidang tanah terdaftar. Kalau sudah yang terpetakan ini sudah kenapa belum terpetakan? Baru 53%, mungkin sedang. Loh, ini tapi satu nggak ikut ya? 53,42%. Ini sedang kan ini? Iya, sedang, 646, 116 bidang yang sudah terpetakan. Yang sekarang Pak Dipa ini dia sedang melakukan pemetaan kan? Iya, benar. Nambah berapa bidang lagi tuh ya? Hektar dia itu mana? Oh, hektar. Di Mitra sih salah satunya. Oke, itu seperti itu. Lalu siap elektronik. Nah, kita jumlah Persif valid ini alhamdulillah ini kita sudah 63%. Iya. Persif valid itu antara orang dan bidang udah landing. Nah, kenapa tumpang tindih? Yang itu dulu itu belum sertifikat sudah terbit, belum terpetakan. Jadi ketika dimohon lagi, lalu tidak ada orang di lokasi, diukur lagi atau terbit lagi. Nah, sekarang sudah 63% yang landing, kemudian sudah valid, gitu ya. Lalu siap elektroniknya, ini mengembirakan nih, dari kita kejar dari bulan Juli ya. Jadi harap diingat ya, saya berdarah-darah ngejar dengan Kabit dari Juli untuk menaikin dari bulan Juli, berapa bulan? Juli, Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan, memastikan Sulut ini setara dengan Pulau Jawa, sesuai dengan yang diminta komitmennya oleh kementerian, bahwa kalau kita bicara layanan elektronik berarti harus valid surat ukur dan bidang tanah, lalu sudah harus siap elektronik berarti sudah divalidasi antara surat ukur dan bidang tanah, dan hasilnya seperti ini ya. Kita tiap hari monet ya, akhirnya Kanta bekerja keras nih, termasuk Pak Alex ya. Waktu saya datang dia belum launching itu kantor tanah elektronik gitu kan. Sekarang kantor tanah elektronik sudah launching, kemudian JRI juga dinilai baik, semua dapat peta lengkap sudah deklarasi. Nah, dia mau minta Jawa kan udah gagap Pak gitu. Oh, sekarang jangan, kalau kamu minta, kamu ada ini dulu dong, prestasi dulu baru minta. Jadi kalau kemarin mereka hajar saya bahwa saya keras nekan, ya memang begitulah. Kalau kepemimpinan halus kira-kira didengerin nggak? Pak Alex tolong ya Pak. Di telepon aja dia nggak ngangkat. Apalagi halus. Seandainya kalau begitu. Misalnya gitu kan. Jadi saya ancam juga, Pak Kakan jangan main-main sama saya ya, baru dia angkat telepon. Kan tahu sendiri orang Manado, semua di sini lebih paham gitu ya. Gimana orang di mana, bisa berapa tuh yang branding ini? Oke, 23% sih saya yang belum landing, karena sudah valid. Ini sekarang kalau pembuatan fisik harus izin presiden. Izin presiden turun baru bulan Oktober, 3 bulan, apa yang mau diharap? Gitu ya, fisiknya biar cuma semua 100 orang untuk dalam 2-3 bulan jadi. Anggarannya banyak jadi agak lambat ya. Kami hanya bisa meliputi awalnya dari BPN karena kita punya SIMPAK, namanya sistem administrasi kepegawaian. Kemarin mungkin sudah diketahui, kita juga mendapatkan PINOMAS ya dari 4, 2 proses, 1 dikembalikan karena kurang bukti dan 1 sedang dalam ini ya, mungkin sudah dalam proses untuk pemeriksaan. Mungkin mau
kemarin P1 barangkali sudah P21. Nah ini prestasi yang luar biasa dari teman-teman di bidang 5 dan seksi 5 didukung oleh kakaknya masing-masing. Karena saya selalu wanti-wanti nih ya, orang-orang di sengketa ini kan kalau orang stres wajar gitu ya. Karena kan yang kerjanya dia itu membenahi teman-teman, bukan hanya teman sekarang, kalau sekarang sudah lebih baik ya, yang persoalan lama gitu ya, yang tahun ini kayak kemarin pengadaan tanah 2018, 2019, tapi kan sekarang baru ini ya, baru muncul ininya. Nah seperti itu ya. Misalnya kayak case-nya Pak siapa tuh, yang siapa ya? Yang di Bolmong yang sekarang Kakan itu, Michael itu kan. Nah barangkali di dalam pelaksanaan itu ada kurang apa gitu ya, mungkin kurang komunikasi atau gimana gitu ya. Nah saya kemarin diinfokan mau dia diteruskan dikembalikan di kejaksaan, baru nanti kejaksaan kembalikan lalu apalah setelah itu, tapi apa iya seperti itu Pak, kembalikan dulu baru terus kemudian tidak dilanjutkan gitu. Cara untuk menangkis kalau sudah tahap TSK itu, lalu selanjutnya kan ada tahapan selanjutnya gitu ya. Itu saya nggak tahu itu karena secara pribadi saya belum pernah ketemu dengan Pak Mas. Dia belum pernah melaporkan masalahnya, kan mungkin sudah berapa kanwil ya. Itu semasa di zaman kanwil mana sih Pak? Lutfi. Pak Lutfi. Pak Oni. Pak baru 2023. Iya, baru. Nah itu gitu kan. Nah saya datang sudah statusnya seperti itu ya, sudah ini lagi gitu kan, sudah nggak bisa lagi kita apa-apakan kecuali kalau masih di CD gitu kan statusnya. Nah kembali lagi ya soal sengketa. Jadi kalau masih apinya kecil kita masih coba untuk padamkan. Nah, dan saya concern ya terhadap teman-teman ini, karena kami juga tidak hanya ngejar mereka kerja keras, tapi kita juga memberi perlindungan. Contoh tadi ada salah satu pakan telepon saya dipanggil Kejaksaan Agung. Jadi saya kasih tip, udah Pak, Bapak hanya memberi kesaksian yang Bapak ketahui, karena peristiwa ini 2018. Nah sekarang ternyata begitu ngobrol-ngobrol lagi, ternyata perusahaan ini itu udah makan korbannya. Ada wakil bupati kalau nggak salah sampai meninggal ya kalau kita mulai di sini. Nah sekarang perusahaan ini sedang mengajukan, jadi dia melakukan kegiatan tanpa izin usaha UIP kalau nggak salah ya, mengajukan udah dibatalkan. Nah itu Pak Richard tahu aja, di suap aja tahu Pak Richard. Nah itu dia sedang mengajukan KKP Pertek. Jadi akhirnya orang BPN nih udah ketakutan semua Pak gitu kan. Saya bilang, terus saya tanya, Bapak udah tanda tangan belum Perteknya? Belum ya, udah masih aman Pak gitu kan. Kalau sudah, nah mungkin agak sedikit lebih banyak ini gitu, banyak berdiskusi. Nah tapi kalau belum, ya sudah, itu preventif. Nah itu yang model preventif kita. Itu belum diterbitkan. Ibu Kakandil di sini. Nah, saya bicara tentang fakta. Fakta itu kan data, Pak, ya kan? Beda kalau fakta, ya artinya ya fakta yang berdasarkan data. Ini kita jujur, saya ikut ke waktu kegiatan PPAT, ya, soal bagaimana sewaktu saya jadi Kabid 2, kegiatan kita terutama dalam 7 pelayanan prioritas. Kalau sekarang ini sedang relaksasi kan, artinya di kita prioritaskan untuk kendali pelayanan mutunya supaya lebih targetnya seperti itu. Tapi sebelumnya itu pengalaman kita selama ini saya lihat Sulut itu nggak pernah masuk yang namanya 10 besar loh. 10 besar. 10 besar saja nggak pernah. Ini nyata ini. Tapi setelah Ibu Kakandil itu dia push, dan saya sebagai Kabid 2 juga push kepada teman-teman kakan-kakan kita yang luar biasa ini yang pelayanan juga banyak. Kita bisa jadi nomor 1 loh Sulawesi Utara. Jadi waktu kegiatan saya dengan PPAT, kebetulan Sekumnya datang dan dia puji itu bagaimana kinerja daripada BPN sejak dipimpin oleh Ibu kita sekarang ini, ya semoga Ibu lebih naik lagi Bu ya, lebih maju lagi. Semoga lebih lama lagi. Akta yang di PPAT kan masih analog itu. Nah ini sekarang lagi digodok. Sulut biasanya memang 10 terbawah ya, apalagi PTSL. Cuman memang mereka berpikir santai aja, yang penting Desember selesai.
Nah setelah Ibu bukan seperti itu. Ibu maunya bulan November Desember itu kita santai, bukan kejar-kejaran. Akhirnya memang kemarin kan kita minta suaka, udah habis 31 Desember Bu, minta suaka ke kementerian, akhirnya dibuka sampai Januari tanggal 14 ya. Kan malu-maluin gitu. Jadi keuangannya dibuka sampai tanggal 14. Nah, Cuman sulut doang. nah syukur setelah Ibu masuk, ya kita di Uber terus menerus. Akhirnya Ibu bilang kan kalau sudah 100% di Oktober kalian kan tinggal main-main. November mau kemana ya silakan aja, saya kasih izin. Yang Januari penting, gas lagi. yang penting PTSL bisa 100%. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu teman-teman, kami tambahkan dari saya ke kata BPN Minut. Memang kalau diperhatikan selama ini pemimpin yang ada sini, kakak BPN-nya kebanyakan umumnya ya laki-laki ya. Mungkin ibu pertama mungkin ini ya. Pertama wanita tapi putra daerah juga Bapak Ibu. Putri daerah. Iya, putri daerah. Dan ternyata dari sekian lama, bukan apa ya, ini mungkin nggak dicatat nggak apa-apa. Untuk kita ketahui bersama saja bahwa memang kenyataan yang ada, ya seperti sampaikan teman-teman tadi, Pak Kabid dan Pak Kakanta, bahwa tadinya kondisi kinerja kita kebanyakan umumnya itu, saya sering baku sedu Pak Richard sama Pak Lutfi itu, Pak, orang tuh sering dihitung 10 besar itu tapi dari bawah. Tapi ini kita dari atas Pak. Dan saya lagi ngumpulin data-datanya. Dari sini dulu, dari sini. Kalau untuk humas, memang KPPU ya yang bertanggung jawab. Tapi sebenarnya fungsinya sudah dibagi habis juga. Dia di bawah itu ada macam-macam, ada SDM, ada keuangan, ada humas, ada perencanaan. Nah humas, kasubag humasnya itu kan Bu Hedi gitu ya. Nah lalu memang betul Pak tidak optimal. Jadi akhirnya saya jadi selama ini saya coba untuk memberi contoh nih. Semua kegiatan saya itu di up di media ya. Lalu saya punya tim humas, tapi saya sebenarnya sudah sampaikan ya agar semua kegiatan bidang itu juga di up gitu kan. Nah rilisnya, press release itu dari caption tuh sudah sangat jelas ya. Nanti kalau misalnya mau lebih ini lagi, nanti bisa berhubungan dengan humas saya langsung gitu ya, dengan saya punya tim ya, ada Mbak Juli, ada Mas Stefan gitu kan. Nah tapi nggak bisa mengharap seluruh kegiatan ini, walaupun kita sudah coba seluruh kegiatan bidang harus di up, tapi ini yang lancar baru kegiatan saya Pak. Misalnya nih kayak begini gitu kan, ini di akun Kanwil. Nah itu captionnya saya awasi juga kan. Jadi untuk meminta press release bisa juga dari captionnya diambil atau bisa langsung ke tim saya. Kalau anak buah saya bilang buka klinik gitu. Gitu saya ke suatu tempat lalu dia tahu saya Kanwil BPN, itu langsung buka klinik. Entah saya ke teman-teman reuni, ya itu pasti ada sesi gini nih tanya jawab gitu kan. Nah padahal soal tanah kan bukan hanya urusan BPN. Nah tadi kan kita udah bilang ya, malah wilayah kehutanan tuh lebih banyak ya Pak. Kita hanya 60% ya, hutan itu 40% kalau masalah. Berarti kita hanya sedikit sebenarnya ya, dan kita sebenarnya hanya di permukaan aja, 80 cm ke bawah untuk tiang-tiang dan setinggi rumah. Di atas itu udah bukan kewenangan kita. Tambang bukan kewenangan kita, hutan bukan kewenangan kita. Apa di atasnya? Air dan apa yang bangunan vertikal juga sudah bukan kewenangan kita. Nah, kalau yang soal tadi Mas, kalau yang tidak sesuai SOP itu banyak. Karena kalau kita buka SOP perkabar peraturan kepala BPN nomor 1 2010, contoh nih ya, untuk permohonan pertama kali itu kan kalau dia tanah negara 49 hari ya, 49 atau 39 hari ya, sebelum izin. Kalau tanah adat malah 3 bulan karena ada pengumuman 2 bulan. Nah itu satu Pak jangka waktunya. Tetapi memperhatikan analisa beban kerja seperti Kota Manado, itu permohonan pendaftaran pertama kali sehari bisa ada berapa ya Pak? 4, 5, 10 ada nggak? Kalau yang pertama
kali. Pemilihan pertama kali. Ini ya Pak, contoh salah satu ya, misalnya pendaftaran pertama kali yang harusnya cuma 39 hari atau 1 bulan lebih, tetapi pegawai kita itu Manado aja yang paling banyak layanan, mungkin 50 orang sehari ya, itu hanya dilayani oleh hampir 40-an ya, 43 atau 46. Padahal kalau mau dihitung kita baca berkas satu berkas, baca cepat 15 menit itu cepat. Padahal kita harus hati-hati kan, bacanya setengah jam. Nah kalau dia cuma 4 orang analis pertanahan, permohonan ada 10, nah dia itu baru pendaftaran pertama kali, padahal jenis permohonan kita tuh bisa sampai 51. Jadi analisa beban kerja sama dengan permohonan dan pegawai itu tidak real, gitu loh. Lebih banyak permohonan daripada pegawai, sehingga pasti akan lebih dari SOP. Itu yang bikin lama. Gitu. Nah, sebenarnya sudah ada salurannya ya, lewat sentuh tanahku, lewat kantahnya juga bisa kita langsung mengadu gitu. Itu di Manado juga punya kanal pengaduan ya Pak ya. Itu bisa langsung Pak kalau merasa lambat kan, itu ada sentuh tanahku yang elektronik dan bisa langsung datang untuk ke semua kantah itu ada bagian pengaduan, penerimaan pengaduan gitu kan, nggak mempan lagi ya sudah ke kanal pengaduannya Wapres, Menteri atau ke Kanwil juga punya kanal pengaduan, atau bisa langsung ke Kanwil. Nah itu berarti kan nggak bisa diatasi, harusnya dari loket nggak bisa diatasi, bisa ke Kasih lalu ke Kakan, bisa langsung tuh ke Kakan gitu kan. Nah nggak mempan baru ke Kanwil, jadi kan berjenjang tuh Pak ya. Nah itu soal ini apa kenapa lambat. Kedua apa tadi? Yang tumpang tindih sertifikat ganda. Nah tadi saya sudah sampaikan ya, sebelum undang-undang pendaftaran tanah 2497 di bawah di bawahnya itu masih pakai PP 1061. Nah 1061 ya, 1061 itu sudah diukur tapi belum terpetakan. Jadi ketika orang mohon lagi, kayaknya itu di peta belum ada, padahal sudah ada. Di dunia nyata sertifikat sudah terbit, tapi di peta kita nggak muncul. Nah, jadi dengan perubahan kualitas data yang sekarang, yang tadi saya sampaikan sudah 67% itu sudah valid. Nah, di luar itu yang masih belum terpetakan, yang masih memungkinkan untuk ganda. Jadi sekarang sudah ada solusinya, yang punya sertifikat lama segera daftar validasi ke kantah-kantah di mana lokasi tanahnya. Mas punya sertifikat lama yang terbit sebelum 2497 itu validasi aja, datang aja ke kantah gitu kan untuk minta validasi supaya bisa masuk dalam peta pendaftaran kita. Karena sekarang kita sistemnya menunggu ketika ada orang datang melakukan misalnya jual beli baru kita validasi. Tetapi kalau bapak ibu nggak diapa-apain sertifikatnya, datang aja minta validasi ke kantah. Mungkin itu yang perlu kita minta.